الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu wasnani la yughassalani wa la yusalla alaihima asyahidu fi ma'rakatil musyrikin wasiqatul ladzi lam yastahilla sarihan wa yughassalul mayyitu witran wa yakunu fi awwali ghuslihi sitrun wa fi akhirihi syai'un min kafurin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk menambah ilmu kita agar supaya dalam kita beribadah kepada Allah tahu mana yang wajib, mana yang rukun, agar supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita telah membahas mungkin materi sebelumnya, yaitu tentang sholat khauf. Saking pentingnya sholat, biarpun dalam keadaan perang masih tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Itu saking pentingnya. Seperti yang sudah-sudah kita kaji, kalau nggak bisa sholat sambil berdiri, maka sambil duduk. Kalau nggak bisa sambil duduk, maka sambil tiduran. Entah itu miring, entah itu terlentang. Kalau seandainya sudah nggak kuat, dengan isyarat, dengan kedipan mata. Kalau masih nggak kuat, ya disolatkan. Nah, sekarang kalau sudah disolatkan, otomatis menjadi mayat. Nah, di bab mayat ini masih dalam di pasal yang menjelaskan tentang mayat ini masih masuk pada bab sholat. Dikarenakan nanti ada yang berkaitan dengan sholat jenazah. Terus yang dibahas sebelum sampai pada sholat, kewajiban atas seorang mayit itu apa saja ketika ada orang meninggal. Terus mayit ini diperlakukan bagaimana, yang wajib itu. Sampai-sampai ketika ada satu kampung, ada orang meninggal, tidak ada yang ngurusi jenazahnya,
entah itu memandikan, mengkafani dan lainnya. Itu satu kampung itu dosa semua. Nah inilah yang dimaksud dengan fardu kifayah. Ya mungkin sedikit bocoran ini nanti kayak tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu ketua ngaji ngopi bareng jadi model. Nah ini lumayan, ini ada sekitar 4 lembar. Ini nanti kalau selesai kita praktek memandikan jenazah. Tahun kemarin sudah diulang lagi biar tambah paham. Mulai dari nanti memandikan, mengkafani, tata cara memperlakukan jenazah seperti apa. Nah, kita baru masuk pada pasal yaitu kewajiban atas mayit itu beberapa perkara. Nah, berhubung ini ketuanya sudah pensiun, mengundurkan diri, monggo yang mau daftar jadi ketua ngopi bareng Pak RT luar biasa. Nanti kalau dipraktek kafan digirat-girat kan enteng, junjung. Nah kemarin ketuanya lemu wireng di gelundung no abote geret. Nah itu anggar dibopong bahagia kan gitu. Gak usah wong telu. Wong bakal iki yo dipocongi kabeh lho ya kok malah tinggal. Nah semua ini titelnya kan Pak Camat. Nah nggih. Kok saja ya kok. Nah kok nak bablas piye Pak? Bablas ya tinggal karuan. Ambulane dicedhake ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fadhin. Faslun. Wa yalzamu dan wajib, hukumnya wajib, fil mayyiti yaitu atas mayit, arba'atu asya'a yaitu mendapatkan hak kewajiban 4 perkara ketika ada seorang mayit. Ini yang wajib ini bukan mayitnya tapi yang masih hidup. Harus diperlakukan seperti apa? Yang pertama ialah ghusluhu, memandikan mayat tersebut. Enggak mungkin mayat adus-adus dewi. Nah, jadi kewajibannya bagi yang masih hidup memandikan, itu yang pertama. Dan nanti di praktek tersebut sebelum memandikan itu bagaimana cara kita memperlakukan dioyok atau bagaimana terus cara melepas baju yang dipakainya. Nah itu nanti kita insya Allah kita praktekkan, tapi nggak besok. Kalau kita bilang besok orang sing mangkat no. Aku serada erti ya modele ya alasannya sing bane bocor lah. Enggak, besok ini masih panjang pembahasannya. Jadi bagaimana cara kita memperlakukan mayat? Apakah kudune aduse dikuwasai karo sikat atau dikapake diogrok-ogrok kah dikapake? Insyaallah nanti kita praktekkan.
sehabis memandikan watakfinu dan mengkafani mayat. Itu yang pertama memandikan, selanjutnya mengkafani. Lah repote kalau pas Mbah Mudi ini berhalangan. Nah terus kalau kita nggak bisa mengkafani terus primen. Yang kemarin itu alah buntel kayak lemper wae Pak. Semendengar diponcong ndur ngisor tengah. Repot. Bagaimana cara mengkafani? Nah, itu. Terus selanjutnya wassolatu alaih, dan mensolatkan atas mayit. Kalau mayat laki-laki itu bacaannya bagaimana? Kalau perempuan bacaannya bagaimana? Terus posisi imamnya kalau mayat laki-laki itu di mana? Posisi kalau mayat perempuan imamnya harus di mana? Nah, gitu. Jadi semua itu ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Yang terakhir ialah wadafnu, dan mengkuburkannya. Nah itu tadi 4 hal yang sifatnya ialah wajib. Di sini yang dimaksud fardu bukanlah fardu ain, akan tetapi fardu kifayah. Asma'al muslimuna wujubu hadihil umuril arba'ah wujuban kifayah. Orang-orang Islam sepakat atas wajibnya 4 perkara ini, yaitu dengan wajib kifayah atau fardu kifayah. Jadi semua umat Islam itu sepakat, tidak ada khilaf di sini. Jadi yang diwajibkan atas mayit yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengkuburkannya. Nah itu sudah titik. Wasnani la yughassalani. Wasnani, dan ada 2 mayat la yughassalani yang tidak boleh dimandikan, wala yusalla, dan tidak disolatkan, alaihima, atas 2 orang tersebut. Ada. Jadi apabila 2 orang ini kedapatan, maka orang tersebut tidak wajib dimandikan dan juga tidak wajib disolati. Siapakah dia? Yaitu yang pertama asyahidu, orang yang mati syahid. Dan mati syahid ini macam-macam. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ada syahid dunia akhirat. Lah mati syahid yang bagaimana? Fi ma'rakatil musyrikin, yaitu dalam berperang kepada kaum musyrik yang mana murni karena Allah, membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikhabarkan atau diriwayatkan Imam Bukhari, An Jabir radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara fi qatla Uhudin bitafnihim fi dima'ihim walam yughassalu walam yusalla alaihim.
Hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari nomor 1278 dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada korban dari perang Uhud untuk mengkuburkan dengan darah-darahnya, bidafnihim fi dimaihim. Jadi posisinya tidak dimandikan, dikubur sama darah-darahnya, tidak dibersihkan. Walam yuwassalu, dan tidak dimandikan. Walam yusalla alaihim, dan tidak disolatkan bagi orang yang mati syahid dalam berperang kepada atas kaum musyrikin, yaitu yang membela agama Islam atau agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mati syahid. Dikarenakan apa? Orang yang meninggal dalam membela agamanya Allah ini nanti darahnya akan menjadi saksi, bahwasanya dia telah meninggal membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Tapi kalau sekarang ya ada, tapi mungkin nggak di Indonesia, meninggal membela agamanya Allah. Yang kedua ialah wasiqatul ladzi lam yastahilla shorihan. Wasiqatu, dan anak kecil, alladzi lam yastahilla, yaitu yang belum bersuara shorihan dengan jelas. Napa nak ngarani bayi kluron? Nggih. Bayi kluron. Lah ketika belum ada suaranya dengan jelas, ini bisa dikatakan sebelum umur 4 bulan. Otomatis kan ada pertanyaan, kalau bayi keguguran sebelum umur 4 bulan itu apakah harus dimandikan, dikafani, disolati atau enggak gitu? Ya, di sini jelas yaitu yang belum bersuara. Lah kalau sudah bersuara otomatis sudah ada nyawanya. Lah bayi ini diberi nyawa oleh Allah, ditiup rohnya itu ketika umur 4 bulan. Li hadis Tirmidzi wa ghairi an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tiflu la yusalla alaihi wa la yarisu wa la yurasu hatta yastahilla. Hadis diriwayatkan dari Imam Tirmidzi nomor 1032. Dan selain dari Imam Tirmidzi, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiflu, yaitu seorang anak kecil, la yusalla, tidak disolatkan ketika meninggal alaih, wala yarisu, dan tidak bisa mewarisi, wala yurasu, dan tidak bisa diwarisi, hatta yastahilla, sehingga mengeluarkan suara. Waruya Ibnu Majah an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istahalla
as-siqtu sulliya alaihi wa wurisa. Diriwayatkan dari Ibnu Majah hadis nomor 1508 dari sahabat Jabir radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang anak sudah mengeluarkan suara, nah terus meninggal sulia, maka disolati. Kalau disolati ya dimandikan. Alaihi wurisa. Dan seandainya anak kecil itu mempunyai warisan, maka bisa diwaris. Jadi ada dua mayat yang tidak dimandikan dan tidak disolati. Yang pertama adalah orang yang mati syahid berperang di jalan Allah. Yang kedua adalah anak kecil yang belum bersuara dengan jelas. Ketika meninggal maka tidak wajib dimandikan dan disolati. Kalau dikafani ya tetap dan dikubur, cuman nggak dimandikan dan tidak disolatkan. Wa yughassalul mayyitu witran wa yakunu fi awwali ghuslihi sitrun wa fi akhirihi syai'un min kafurin. Wa yughassalu, dan dimandikan. Siapa yang dimandikan? Al mayyitu, yaitu mayit, witran, dengan ganjil. Jadi innallaha yuhibbul witra, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suka dengan perkara yang ganjil, termasuk ketika memandikan jenazah. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun, dan ketika memandikan di awal dari membasuhnya itu dengan, nak zaman dulu itu daun bidara. Daun bidara itu. Karena termasuk daun bidara itu bisa membersihkan kotoran-kotoran. Begitu juga ketika menyamak lulang hewan yang mati tanpa mengucapkan asma Allah, maka kulit dari hewan tersebut bisa suci dengan disamak. Salah satu di antaranya yaitu dengan daun bidara. Wa fi akhirihi syai'un min kafurin, dan terakhir yaitu dengan air kapur. Itu tadi tata cara memandikan jenazah. Terus yang terakhir juga diwudukan. Nah itu tadi penjelasan tentang kewajiban ketika ada orang meninggal itu hak-haknya apa saja. Terus termasuk orang yang tidak boleh disolati dan dimandikan, dan tata cara memandikan jenazah. Nah terus berapakah jumlah kain kafan untuk si mayat? Apakah ada perbedaan seorang yang kaya itu sekian lembar, orang yang miskin sekian lembar? Insyaallah dilanjut besok. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama anta asrita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatihil mu'min wal khatimi wassallallahu wa nasrah qabla kulli siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma yassirka ilman nafi'a warzuqni fahma wa taqabbal rizqa wa sabr taliba. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa zawjatana jami'an min ahli ilmi wa khair wa min al-Qur'an wa min as-salihin wa qina wa qina sunnah. Rabbi Allah
وأنت خير الفاتحين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا صلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة آخر إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ورضاك سخطك النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.